Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya bersama dengan Kamsal. Pada video kali ini kita akan bahas lanjutan dari materi gerak lurus berubah beraturan. Sebuah benda dijatuhkan dari sebuah gedung yang memiliki ketinggian 45 meter di atas tanah. Tentukan A. Waktu tempuh benda hingga mencapai tanah. B. Kecepatan saat menyentuh tanah. Kita tulis dulu data yang diketahui. Jadi ini adalah ilustrasi gerakannya. Benda tersebut dijatuhkan dari ketinggian 45 meter di atas tanah tanpa kecepatan awal ya. Ini masuk materi GLBB dipercepat ya. Dia masuk materi GLBB dipercepat. Lebih tepatnya atau lebih familiar disebut dengan gerak vertikal ke bawah. Kemudian kita akan jawab soal bagian pertama. Yang ditanyakan adalah waktu tempuhnya. Kita akan menggunakan persamaan pada GLBB, persamaan posisinya. Rumusannya X itu sama dengan V0 kali T plus minus setengah kali T kuadrat. Ingat, X di sini adalah jarak tempuhnya ya. Jarak tempuhnya kan dari kedudukan 45 meter sampai di tanah. Jadi posisi akhirnya itu 0. Kedudukan awalnya 45, berarti jarak tempuhnya berapa? Berarti jarak tempuhnya adalah 45 meter. Kemudian kecepatan awalnya 0. Di sini 0 dikali T. Karena dia GLBB dipercepat, maka nilainya positif. Setengah dari nilai A sama dengan percepatan gravitasi. Maka di sini percepatan gravitasi dikali 10 kali T kuadrat. Kita peroleh 45 sama dengan 10 bagi 2 hasilnya 5. Berarti di sini sisa 5T kuadrat. Sehingga kita peroleh, kita bagi 5 dapat 9. Bagi 5 dapat 1, berarti 9 sama dengan T kuadrat. Sehingga kita peroleh T sama dengan akar 9. T sama dengan 3 sekon. Oke. Jadi waktu tempuhnya adalah sampai mencapai tanah 3 sekon. Pertanyaan berikutnya adalah yang bagian B. Yang bagian B ditanyakan kecepatan saat menyentuh tanah berapa. Itu bisa kita gunakan persamaan VT ya. Sama dengan V0 plus minus A kali T. Bisa kita gunakan persamaan ini, kenapa? Karena sudah ada waktunya. Berarti kecepatan awalnya 0, kemudian dipercepat berarti ditambah nilai A sama dengan gravitasi dikali 3 sama dengan 30 meter per sekon. Bisa kita gunakan cara lain ya. Jadi bisa kita gunakan cara lain ya. Cara yang ketiga, bisa kita gunakan cara lain untuk menentukan kecepatannya. Jadi menggunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AX. Jadi VT kuadrat sama dengan, ini nilainya 0 dikuadratkan, kemudian dia dipercepat berarti tambah 2 kali gravitasi 10. Jaraknya adalah 45, berarti ini VT kuadrat sama dengan, ini 0, 2 kali 10 kali 45, nilainya adalah 900. Maka nilai VT sama dengan akar kuadrat dari 900, yaitu sama dengan 30 meter per sekon. Oke. Jadi gitu ya, bisa pilih cara mana saja. Bisa yang pertama, bisa yang kedua. Jadi kalau soalnya pilihan ganda boleh pakai cara kedua. Kita lanjut di soal nomor 2 ya. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Tentukanlah A. Waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Dan B. Tinggi maksimum. Oke, jadi ini merupakan gerak vertikal ke atas ya. Jadi merupakan gerak vertikal ke atas. Konsep yang kita gunakan nanti menggunakan konsep GLBB diperlambat. Oke, kita gunakan konsep GLBB diperlambat. Jadi kalau kita misalkan ini adalah permukaan tanah, kemudian bendanya dilemparkan ke atas dengan kecepatan V0 10 meter per sekon,
maka kita bisa mencari berapakah nilai A atau nilai dari percepatannya. Oke, kita mulai dari opsi A. Kita mulai dari bagian A ya. Saat mencapai tinggi maksimum ya pada gerak vertikal, syaratnya adalah kecepatannya saat itu haruslah sama dengan 0. Berarti kalau kita gunakan konsep pada GLBB, rumusannya VT itu sama dengan V0 plus minus A kali T. Ya, kita masukkan nilai VT-nya 0. Kecepatan awalnya 10. Kemudian karena dia diperlambat ya, berarti A itu sama dengan negatif dari gravitasi. Maka ini tandanya negatif gravitasi. Gravitasinya 10 dikali T. Kalau dipindah ruaskan, 10T sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan waktu tempuhnya adalah 10 bagi 10, 1 sekon. Jadi jawabannya 1 sekon untuk bagian A. Berikutnya yang bagian B. Yang bagian B, tinggi maksimum. Tinggi maksimum kalau kita sudah dapatkan waktunya, bisa kita gunakan persamaan X sama dengan V0 kali time plus minus setengah dari GT kuadrat ya. Berarti ini kita ganti pakai H sama dengan V0-nya 10, T-nya adalah 1, kemudian ini kurang setengah. Ini A-nya sudah jadi G ya, saya sudah ganti. Berarti di sini 10, kemudian ini 1 kuadrat. Berarti hasilnya 10 kurang 10 bagi 2 hasilnya 5. 5 kali 1 tetaplah 5. Maka kita peroleh ketinggian maksimumnya adalah 10 meter. Kalau kita gunakan cara lain, tanpa kita menggunakan waktu, bisa kita langsung menggunakan konsep untuk gerak vertikal ke atas, mencari H max sama dengan V0 kuadrat bagi 2 gravitas, 2G. Maka kita peroleh hasilnya adalah 10 dipangkat 2 dibagi dengan 2 kali 10. Kita peroleh hasilnya adalah 100 dibagi 20. Dapatnya adalah 5 meter. Jadi jawabannya gitu. Jadi simpel sekali ya. Oke. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Sebuah benda dilemparkan ke atas dan mencapai ketinggian maksimum 40 meter. Hitunglah A. Kecepatan awal benda, B. Waktu untuk mencapai tinggi maksimum, C. Kecepatan setelah 3 sekon, dan D. Ketinggian setelah 3 sekon. Oke, kita mulai dari diketahui dahulu. Diketahui ketinggian maksimumnya adalah 40 meter. Kemudian percepatan gravitasi kita ambil 10 meter per sekon kuadrat. T yang digunakan di situ 3 sekon ya. Kemudian ditanyakan V0 berapa, kemudian waktu untuk mencapai tinggi maksimum berapa, kemudian VT-nya berapa, kemudian ketinggian saat T berapa. Jadi ini masih masuk materi GLBB. Jadi ini masih masuk materi GLBB diperlambat atau materi gerak vertikal ke atas. Kita mulai yang pertama. Yang pertama ditanyakan kecepatan awal benda. Ini bisa kita gunakan langsung rumusan Hmax ya. Hmax itu sama dengan V0 kuadrat per 2G. Dan ini kita dapatkan 40 sama dengan V0 kuadrat bagi 2 kali 10. Kita kali silang, kita dapatkan sama dengan 800 sama dengan V0 kuadrat. Maka kita akarkan kedua ruas. Akarkan kedua ruas. Kita peroleh di sini akar 800, nilainya adalah 20 akar 2 sama dengan V0. Di jawabannya adalah V0 sama dengan 20 akar 2 meter per sekon. Kemudian berikutnya yang B, waktu untuk mencapai tinggi maksimum.
Ini juga kita bisa menggunakan persamaan VT sama dengan V0. Karena dia GLBB diperlambat berarti langsung saya negatif kali gravitasi kali T. VT-nya 0 ya. Karena untuk mencapai tinggi maksimum sama dengan soal sebelumnya. Kemudian kecepatan awalnya kita sudah dapat 20 akar 2 kurang 10 kali T. Maka kita dapatkan 10 kali T sama dengan 20 akar 2. Berarti T-nya sama dengan, ini kita bagi 10 ya. Kita peroleh nilainya 2 akar 2. Berikutnya yang opsi C. Tanyakan kecepatan setelah 3 sekon. Berarti VT sama dengan V0 negatif G kali T. Kita gunakan persamaan yang tadi juga. Ini kita peroleh nilainya adalah VT-nya adalah 20 akar 2 dikurang dengan G kali T. G kali T berarti 10 kali T-nya 3 sekon. Ini sama dengan 20 akar 2 dikurangi dengan 30. Kalau kita hitung kita peroleh negatif 1,8 meter per sekon. Jadi tanda negatif ini menunjukkan bahwa bendanya sudah kembali ya. Bendanya sudah jatuh kembali. Jadi sudah kembali ke tanah. Inilah kecepatan saat 3 sekon. Berikutnya yang ditanyakan adalah berapakah ketinggiannya saat 3 sekon. Berarti HT-nya sama dengan V0 kali T kurang setengah dari GT kuadrat. Kita masukkan V0-nya adalah 20 akar 2 kali T-nya adalah 3 kurang 1/2 dari gravitasi. Gravitasi kan nilainya 10. Berarti ini jadinya 5 kali T-nya 3 kuadratkan. Hasilnya 20 kali 3 60 akar 2 dikurang 5 kali 3 kuadrat 45. Ini kalau kita hitung kita peroleh 84,6 ya. Dikurang dengan 45 kita peroleh ketinggiannya saat itu adalah 39,6 meter. Jadi itulah jawabannya untuk soal ini. Kalau ada pertanyaan lain tentang soal ini silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal keempat untuk materi gerak vertikal. Terdapat 2 buah batu yang akan dilempar. Batu pertama dilemparkan ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 60 meter per sekon. Batu kedua dilemparkan ke bawah dari sebuah gedung dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Jika jarak kedua batu 400 meter, kedua batu tersebut akan bertemu setelah bergerak selama. Jadi yang pertama kita gambarkan dulu ilustrasi gerakannya. Ditanyakan adalah berapakah waktu mereka bertemu ya. Jadi waktu tempuhnya mereka bertemu. Jadi ada gerak vertikal ke bawah dan ada gerak vertikal ke atas ya. Untuk menjawab soal ini di mana mereka bertemu atau saat kapan mereka bertemu, konsepnya satu yang harus diingat supaya mereka kedua benda ini berpas-pasan atau bertemu. Syaratnya adalah ketinggian ya, ketinggian benda pertama harus sama dengan ketinggian benda kedua. H1 harus sama dengan H2. Inilah syarat yang harus dipenuhi. Sehingga nanti bisa kita selesaikan solusi dari persamaan ini. Kita uraikan ya. Kita uraikan menggunakan persamaan GLBB. Yang H1 merupakan gerak vertikal ke atas. Berarti kita punya persamaan V0 kali T negatif setengah dari GT kuadrat. Kemudian sama dengan yang H2 gerak vertikal ke bawah. V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Kenapa ditambah? Karena dipercepat kalau yang ke bawah ya. Yang ke bawah nilai A-nya adalah positif. Sementara yang ke atas nilai A-nya adalah negatif. Jadi bedakan ya. Ini V0 untuk yang bola pertama, ini untuk yang bola kedua. Ingat T-nya sama ya waktu tempuhnya. Kita masukkan masing-masing nilainya. V0 yang pertama adalah 60, berarti 60 kali T, dikurang G-nya kan 10, berarti jadinya di sini 5
T kuadrat sama dengan Veno yang benda kedua nilainya 40, berarti di sini 40 kali T ditambah 5T kuadrat. Kita pindah ruaskan ya, yang ada T kuadratnya. Dan ini juga kita pindah ruaskan yang 40T ke kiri, berarti jadinya 60T kurang 40T sama dengan 5T kuadrat ditambah dengan 5T kuadrat. Nanti kita dapatkan 60T kurang 40T, jawabannya adalah 20T. Ini sama dengan 10T kuadrat. Nanti bisa kita coret ini. Nanti T-nya kita peroleh, T-nya kita dapatkan 20 bagi 10. Nilainya adalah 2 sekon. Jadi jawabannya adalah A. Jika lintasannya horizontal ya, atau dalam koordinat sumbu X ya, berarti nanti X1 ditambah dengan X2 sama dengan 400. Jadi kita akan gunakan konsep yang ini untuk menyelesaikan soalnya. Tetapi sayangnya soalnya nggak gitu, karena ini adalah gerak vertikal. Jadi ingat, ini adalah gerak vertikal. Itu yang membedakan. Jadi hati-hati lihat soalnya ya. Oke. Kalau ada pertanyaan tentang materi yang kita bahas pada video kali ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung selalu channel saya dengan cara klik like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.